Kita akan berbicara tentang bagaimana beramal. Karena syarat untuk atau salah satu sebab kita masuk ke dalam surga adalah amalan soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, terus wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul di dalam keadaan merugi, kata Allah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat orang yang tidak merugi itu 4. Yang pertama, iman, yang kedua, amal saleh, yang ketiga, tawasi bil haqqi, saling berwasiat tentang kebenaran. Dan yang keempat, tawasi bis sabri, saling berwasiat tentang kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal saleh agar kita masuk ke dalam surga. Maka kewajiban kita adalah untuk selalu beramal dan beramal. Namun Bapak sekalian, di dalam beramal itu tentu kita harus paham bagaimana supaya pertama amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita capek beramal, letih kita beramal, tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itulah akhal Islam, a'azakumullah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita di dalam beramal itu harus didasarkan kepada apa? Ilmu. Jangan sampai ternyata kita beramal tanpa ilmu. Ingat Bapak sekalian, setiap harinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW menafsirkan siapa itu al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci. Kata Rasulullah, al-maghdub alaihim al-yahud, orang-orang yang dibenci itu adalah orang Yahudi. Waddallin humun nasara, sedangkan orang-orang yang tersesat itu siapa? Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Kata para ulama, karena ia punya ilmu, tapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka tahu tentang kebenaran risalah Rasulullah SAW, tapi mereka malah kafir kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat jalan? Allah menyebutkan orang Nasrani itu dhalin. Ternyata kata para ulama karena mereka beramal tanpa ilmu, Bapak sekalian. Rajin beramal, tapi ternyata tidak didasarkan kepada ilmu. Mereka membuat amalan-amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka dari itulah Allah mengatakan bahwa mereka itu dhalin, karena mereka beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus yang selalu kita minta itu apa? Ilmu dan amal. Ya.
Itulah jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Bil huda, hidayah, yaitu ilmu. Wa dinil haqqi, dan agama yang hak, yaitu amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dimaksud dengan al-huda yaitu ilmu, dan dinul haq di sini amal. Berarti Allah yang mengutus rasulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Membawa ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal itu apa? Allah akan menangkan agama ini di atas seluruh ilmu, di atas seluruh agama. Bapak sekalian, maka dari itu kita wajib dua perkara. Perkara yang pertama menuntut ilmu. Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kita menuntut ilmu. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak, Pak? Hah? Tidak sama. Kira-kira lebih baik mana, Pak? Yang berilmu atau yang tidak berilmu? Lah tentu yang berilmu. Di sini Allah bertanya itu supaya kita berpikir. Sama tidak menurut kalian? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Oh, tidak sama. Lebih baik yang mana? Yang berilmu. Kalau begitu, mana yang kita inginkan? Tentu yang berilmu. Ya, kalau begitu menuntut ilmu lah. Di sini Allah memerintahkan. Bahkan ketika Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Musa minta kepada Allah untuk bertemu dengan siapa? Khidir. Pernah dengar nggak Khidir itu? Iya. Nabi Musa minta kepada Allah untuk bertemu dengan siapa? Khidir. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergilah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda di situ. Yaitu kalau ia kehilangan ikan yang ada dalam bejana yang ia bawa, maka disitulah dia akan bertemu dengan apa? Ya, Khidir. Namun yang luar biasa adalah ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa berkata, "Au amdhiya huquba." Aku akan terus mencari Khidir, atau aku akan berjalan hukuba. Hukuba itu jamak daripada hukbah. Dan satu hukbahnya itu 80 tahun. Berarti beberapa hukub. Walaupun saya harus berjalan beberapa hukub, saya tidak peduli, Nabi Musa berkata. Saya ingin menuntut ilmu kepada Khidir. Sampai begitu semangatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ingin belajar kepada Khidir, padahal Nabi Musa lebih utama daripada Khidir. Itulah ketawaduan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, disinilah berarti kewajiban kita yang pertama apa? Menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Pembahasan kita adalah apa kaidah-kaidah kita dalam beramal, Bapak sekalian. Kita dalam beramal itu jangan asal, yang penting yang saya sholat. Yang penting saya sedekah. Jangan, Pak. Yang penting saya beramal soleh. Jangan, Pak. Beramal soleh pun di sana ada perkara yang harus diperhatikan. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, mengenal syarat sah ibadah, syarat sah amal. Apa itu syarat sah amal? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas.
Orang yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul kira-kira diterima tidak, Pak? Ada orang sholat, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Lu kok 4 rakaat? 2 rakaat sedikit itu. Saya mau 4 rakaat saja. Diterima? Tidak diterima. Bukan niat saya baik. Masa orang sholat nggak boleh? Iya, betul. Niatnya bagus, tapi caranya tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, kata Rasulullah, maka amalan itu akan tertolak, Bapak sekalian. Ada orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Bagus panjang sholatnya. Tapi nggak ikhlas. Rupanya ada calonnya di belakang. Ya. Mengharapkan pujian manusia. Diterima nggak, Pak? Tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia telah mengharapkan pujian manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, faman asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu," kata Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa yang mempersekutukan aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya," kata Allah. Tidak bermanfaat. Namun Bapak sekalian, seseorang itu semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang pula, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin, idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma, bayangkan sebutir kurma. Siapa di antara antum yang pernah berinfak dengan sebutir kurma? Mungkin fakir miskin pun cuma dikasih sebutir kurma nggak mau, Pak. Ya. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, seseorang yang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung, Masya Allah. Karena keikhlasan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, dua perkara ini penting. Ikhlas dan apa? Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Bapak sekalian. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh, kata Allah, dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya apa? Hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.
Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amal yang paling baik itu apa? Yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu makana khalisan liwajhillah. Yang paling ikhlas itu yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, sama sekali tidak. Wa aswabuhu makana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar apa itu? Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak sekalian, ya. Tapi terkadang untuk ikhlas itu nggak mudah, Pak. Sulit. Yang namanya syaitan itu berusaha bagaimana supaya kita tidak ikhlas, Pak. Supaya apa? Supaya amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering muhasabah. Kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu di 2 tempat. Sebelum beramal dan setelah beramal. Coba sebelum beramal kita muhasabah. Tanya ke hati kita. Saya sholat ini karena siapa? Karena apa? Saya datang ke masjid untuk menuntut ilmu karena apa? Tujuannya apa? Kalau ternyata, wah, tujuan saya hanya mengharapkan dunia, hati-hati. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ikhlas, alhamdulillah, pertahankan. Tapi terkadang ketika kita sedang beribadah, syaitan datang, Pak. Di awalnya ikhlas, tapi kemudian di tengah ibadah dijadikan oleh syaitan tidak ikhlas. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan di saat kita sedang beribadah, gunakan muraqabah. Gunakan apa? Muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu mengawasi hati. Jadi hati kita diawasi lagi. Ada tidak riya yang masuk ke hati kita itu? Ketidakikhlasan itu bisa merusak amalan kita, Bapak sekalian. Nah ini, Bapak sekalian. Sebelum kita beramal, tanya dulu. Saya sudah ikhlas? Alhamdulillah, ikhlas. Sekarang amalannya ada dalilnya tidak ya dari Rasulullah SAW? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, "Ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan. Lima wa kaifa." Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya kita mempertanyakan 2 pertanyaan sebelum beramal. Apa itu? Yang pertama 5. Pertanyaan tentang keikhlasan. Ya. Apa tujuan saya beramal? Karena apa? Karena siapa? Yang kedua, kaifa? Bagaimana? Ini pertanyaan tentang tata cara beramal. Ada tidak dalilnya dari Rasulullah SAW? Jangan sampai, Pak, ketika kita ikhlas, tapi pas kita sholat ternyata tidak ada dalilnya. Kamu sholat apa? Ini sholat mau apa namanya? Sholat biar enteng jodoh. Emang ada sholat sunnah enteng jodoh, Pak? Tidak ada sholat sunnah enteng jodoh itu, Pak. Ya. Kamu puasa apa? Puasa mutih. Biar apa? Biar sakti. Apakah Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita puasa mutih? Kan enggak. Nah, disinilah Bapak sekalian, kita penting ya. Sebelum beramal, tanya. Ikhlas? Alhamdulillah ikhlas. Yang kedua, ada tidak dalilnya? Ada tidak tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian? Dahulu ada seorang tabi'in, ya, namanya Sa'id bin Musayyib. Ini tabi'in ini terkenal sekali, Pak. Orang yang paling alim di dunia pada waktu itu. Maksudnya tabi'in yang paling alim maksudnya. Suatu ketika ya Sa'id bin Musayyib mendapatkan seseorang yang sholat sunnah qobla subuh
lebih dari 2 rakaat. Kalau qabliyah subuh berapa rakaat, Pak? 2. Hah? 2 apa 4? 2. Rupanya orang ini lebih dari 2 rakaat. Apa kata Sa'id bin Musayyib? La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah saya akan diadab oleh Allah hanya karena saya sholat? Apa kata Sa'id? Tidak. Walakin yu'adzibuka bimukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah akan memberikan kepada kamu sanksi akibat kamu menyelisihi sunnah Rasulullah. Rasulullah hanya mensyariatkan qabliyah subuh 2 rakaat. Kamu kenapa lebih 2 rakaat? Memangnya kamu lebih tahu tentang kebaikan dari Rasulullah SAW? Makanya Bapak sekalian, ya, setiap kita beramal wajib kita pertanyakan ini. Ikhlas, alhamdulillah. Yang kedua, sesuai tidak dengan sunnah Rasul salawatullahi alaihi wassalam. Karena itu merupakan syarat diterimanya amal. Nah, ini yang pertama, kaidah yang harus kita ketahui. Namun Pak, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, amal ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul dalam 6 perkara. Amal ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul dalam berapa perkara? 6. Apa saja itu? Yang pertama, sifat atau tata caranya. Harus sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, ibadah yang sudah Rasulullah SAW tentukan tata caranya jangan dirubah-rubah. Jangan apa? Dirubah-rubah. Rasulullah SAW sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan apa? Salam. Nah kalau ada orang yang mulai sholat salam dulu, diakhiri takbiratul ihram, ini merubah namanya Pak. Iya. Menurut bapak-bapak, yang lebih berat itu yang melanggar peraturan atau yang merubah peraturan, Pak? Hah? Coba tanya ke Pak Polisi. Pak Polisi, kalau ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dengan orang yang merubah peraturan lalu lintas, lebih berat mana menurut Bapak? Hah? Yang merubah. Pas lampu merah, dia maju. Ditanya sama Pak Polisi, kenapa? Saya punya peraturan sendiri, Pak. Lu apa itu? Saya kalau peraturannya kalau merah maju, kalau hijau berhenti. Waduh, ini merubah ini. Demikian pula kalau ada orang yang merubah cara sholat. Rasulullah sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Ini dirubah sama dia. Ini pelanggaran. Ya. Ini perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merubah-rubah aturan syariat kita yang mulia. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama, yaitu tata cara. Jadi suatu amal yang sudah ditentukan tata caranya, jangan dirubah-rubah. Dan suatu amal yang tidak ditentukan tata caranya, jangan membuat sendiri. Jangan apa? Jangan membuat sendiri, Pak. Caranya, saya mau berzikir, tapi suaranya kor, ada suara 1, suara 2. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini kayak di gereja, Pak. Apa dahulu Rasulullah SAW seperti itu zikirnya? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan cara seperti itu, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah berzikir apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika
tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Berzikirlah kepada Rabbmu, pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan dengan suara yang tidak keras. Maka kita berzikir itu dengan suara lirih, ya. Dan kita berzikir dengan penuh khusyuk begitu, Pak. Nah, ini Bapak sekalian. Yang kedua, apa? Ibadah kita itu harus sesuai dengan sunnah Rasul, tuntunan Rasul dalam waktunya. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya, jangan dirubah-rubah. Kalau haji itu bulan apa, Pak? Dzulhijjah. Nah, kalau Bapak haji bulan Dzulqa'dah, sah nggak, Pak? Orang-orang wukuf di Arafah tanggal 9, kok Bapak wukufnya tanggal 8 sih, Pak? Gimana sih? Ya, orang-orang lontar jumroh tanggal 10, Bapak lontar jumrohnya tanggal 9. Waktunya sudah ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Demikian pula, suatu ibadah yang tidak ditentukan waktunya, jangan menentukan waktu sendiri dengan keyakinan ada keutamaan di situ. Ya. Jangan. Nah, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga. Apa itu? Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tempat. Kalau tadi apa? Waktu. Ini apa? Tempat. Kalau haji tempatnya di mana, Pak? Hah? Haji itu di Mekah, Pak, bukan di Gunung Kidul, Pak. Ya. Kalau di Indonesia itu ada di Sulawesi itu, Pak, di gunung sana itu. Ya. Apa itu namanya? Ya, jadi di gunung sana itu ada batu mirip Ka'bah. Jadi orang pergi sana tawaf tuh, Pak. Katanya mau haji, haji apa? Hah? Bawa karaeng. Jadi gelarnya haji bawa karaeng katanya. Masya Allah. Yang namanya tempat tawaf itu ya di Ka'bah. Iya. Kalau bapak-bapak bikin Ka'bah sendiri di Yogyakarta, mau tawaf, nggak boleh, Pak, haram. Karena Allah hanya memerintahkan kita untuk tawaf di mana? Di Ka'bah saja. Nah, tempatnya sudah ditentukan oleh syariat kita. Jangan merubah-rubah. Demikian pula suatu amal yang tidak ditentukan tempatnya, jangan kita tentukan tempatnya sendiri dengan keyakinan di situ ada keutamaannya tanpa dalil. Oh, menurut saya, sholat di masjid ini 500 kali lipat dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Itu dari mana dalilnya ya? Iya. Tak boleh kita bikin keutamaan sendiri, Pak. Sampai berapa poin tadi? 3. Yang pertama apa? Hah? Sifat dan Ibadah harus sesuai dengan contoh Rasul. Yang pertama apa? sifat dan tata cara. Sifat atau tata cara. Yang kedua apa? Waktu. Waktu. Yang ketiga apa? Tepat. Tempat. Yang keempat, jumlah. Jumlahnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, suatu ibadah baik berupa zikir ataupun yang lainnya, yang sudah ditentukan jumlahnya tidak boleh dirubah-rubah. Contoh, jumlah rakaat sholat. Rasulullah SAW sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib berapa? Ya 3. Sholat isya berapa? 4. Ini jumlahnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dirubah-rubah. Rasulullah SAW setelah selesai sholat berzikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa? Sekali. Jadi jumlahnya berapa semua, Pak? 100. Rupanya ada orang berkata saya mau subhanallah 330 kali. Alhamdulillah 330 kali. Allahu Akbar 330 kali. Saya tutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi 1000. Nah, 100 kecil, saya 1000. Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Kenapa? Seakan-akan kita mengatakan saya itu lebih tahu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan hanya seperti itu. Kenapa kita tambah-tambah? Kenapa kita rubah-rubah? Maka yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah SAW tidak boleh kita rubah-rubah. Demikian pula sebaliknya, suatu ibadah yang tidak pernah ditentukan jumlahnya oleh Rasul tidak boleh kita tentukan sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan pada jumlah tertentu. Tidak boleh. Ya. Seperti misalnya saya mau menentukan setiap hari saya akan berzikir subhanallah 1000 kali. Dengan keyakinan ini jumlah yang punya keutamaan sendiri. Ingat Pak, masalah ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai, ridai, bukan sesuai dengan selera kita, Pak. Jadi ibadah itu harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan dikembalikan kepada yang menurut saya baik. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Ya. Yang kelima, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam sebabnya. Dalam apa? Sebab. Kalau bapak-bapak bersin, baca apa Pak? Alhamdulillah. Dijawab oleh temannya apa? Yarhamukallah. Dijawab oleh temannya lagi, oleh dia lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini ada sebabnya. Bapak baca alhamdulillah karena bersin. Ya. Nah kalau ternyata syariat kita tidak pernah menentukan tentang sebabnya atau ya kita membuat sendiri sebabnya tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ini tidak diperkenankan, Pak. Contoh misalnya, terkadang kan di masyarakat Indonesia ada namanya doa-doa mujarobat ya. Ada zikir menghilangkan bisul, jerawat. Baca firman Allah, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Artinya mereka bertanya kepada kamu tentang gunung. Katakan sesungguhnya Allah akan menghancurkan gunung itu selebur-leburnya. Itu lihat gunung saja hancur apalagi jerawat. Kita katakan mana ada Rasulullah SAW mengajarkan zikir seperti itu untuk menghilangkan jerawat, bisul, pakai ayat tersebut. Ini namanya membuat sebab sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh, Pak. Terkadang ketika kita sendawa, alhamdulillah. Kira-kira memang ada dari tuntunan dari Rasul kalau sendawa itu alhamdulillah, Pak? Loh kan itu nikmat. Kata siapa sendawa itu nikmat? Yang saya ketahui dari dalam ilmu kesehatan, sendawa itu menunjukkan kepada penyakit, kelemahan limpa. Sehingga energi limpa berbalik ke atas. Akhirnya menimbulkan apa? Sendawa. Kok dikasih penyakit? Alhamdulillah gimana sih? Rasulullah pun juga tidak pernah kalau sendawa itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya alasannya nikmat, mungkin Bapak setiap kentut alhamdulillah juga, Pak. Setiap zikir setelah kentut, apa? Alhamdulillah. Tidak ada.
Gak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini namanya membuat sebab apa? Sendiri. Kita tidak boleh bikin-bikin sebab sendiri. Yang keenam, yaitu jenisnya. Ingat, jenis harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Contoh misalnya hewan kurban. Allah telah menyebutkan jenis hewan kurban apa? Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Binatang ternak. Bahimatul an'am itu 3 jenis. Apa itu? Unta, sapi, kambing. Nah itu bahimatul an'am. Tapi Bapak rupanya mau kurban nyembelih jerapah. Kita kan tidak sesuai dengan contoh Rasul. Oh saya mau berkorban ini aja lah. Apa namanya? Ayam 1000 ekor. Kita katakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak, ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul dalam 6 perkara. Yang pertama sifat atau tata cara, yang kedua waktunya, yang ketiga tempatnya, yang keempat apa? Jumlahnya, yang kelima apa? Sebabnya, yang keenam jenisnya. Nah ini kaidah yang pertama. Ini kita baru kaidah pertama ini. Kaidah yang kedua, dalam beramal soleh, kita harus mencari amalan yang paling utama dan yang paling utama dari setiap amal. Apa sih amalan utama itu? Harus kita tanya, harus kita cari. Makanya kan Rasulullah, para sahabat Rasul sering bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya. Jadi kalau kita beramal tuh cari yang paling bagus gitu loh, Pak. Kalau Bapak saja cari dunia pasti maunya yang paling bagus ya enggak? Maka amalan pun kita berusaha untuk mencari amal yang paling bagus, Pak. Dan mencari amal yang paling utama dan yang paling utama dari setiap amal. Maksudnya yang paling utama dari setiap amal bagaimana? Contohnya begini. Saya mau sholat. Mau sholat yang paling utama yang kayak gimana ya? Ya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang paling utama yang seperti apa ya? Yang berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid yang paling utama seperti apa ya? Yang di saf yang pertama. Saf pertama yang paling utama apa? Yang di sebelah kanan. Masya Allah. Berarti saya harus mencari saf yang kanan paling depan. Itu yang paling utama. Bapak mau sedekah? Jangan asal sedekah, yang penting saya sedekah. Jangan. Tapi tanya, sedekah yang paling utama apa ya? Sedekah yang paling utama apa, Pak? Hah? Sedekah yang paling utama apa? Apa? Ya, dalam tata caranya menyembunyikan sedekah lebih utama daripada memperlihatkan sedekah. Karena memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya sedekah itu jangan terang-terangan. Kecuali kalau diharapkan maslahat yang lebih besar. Makanya kata Rasulullah SAW, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Saking tersembunyi. Kalau tangannya saja tidak tahu, apalagi yang dikasih sedekah. Makanya kan kalau bisa yang kita kasih pun tidak tahu itu dari siapa pemberian. Itu lebih bagus lagi, Pak. Semakin tersembunyi, semakin apa? Utama. Tapi itu kan tata cara. Cara sodakohnya gitu kan. Sekarang sodako yang paling utama yang seperti apa?
Wa anta sahihun syahihun takhaful faqra, kata Rasulullah. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama adalah di saat kamu sehat, pelit dan takut kefakiran. Di saat kita sedang pelit, ya, misalnya usaha kita sudah mulai kolab, kita takut kefakiran, di situ berat sekali sedekah, maka pada waktu itu sedekah jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita cari sedekah yang paling utama apa lagi? Oh, yang lebih banyak manfaatnya. Seperti sedekah jariyah. Ya. Makanya kita ini sedekah jangan asal yang penting saya sedekah, enggak. Lihat kira-kira manfaatnya lebih besar atau tidak. Kita lihat dari sisi manfaatnya. Iya. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita mau puasa. Puasa yang paling utama apa? Puasa Ramadan. Ketika kita puasa Ramadan yang paling utama seperti apa? Yaitu puasa meninggalkan, bukan hanya sebatas meninggalkan pembatal-pembatal puasa, tapi juga meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka itu yang paling utama. Kata Rasulullah, laisas siyamu anil lagwi anil akli wasyurbi wa innamas siyamu anil lagwi warrafathi. Bukanlah puasa itu hakikatnya sebatas menahan diri daripada makan dan minum, tapi puasa itu hakikatnya apa? Menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Kita cari amal yang paling utama apa? Kalau dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apa wahai Rasulullah yang paling utama? Ini penting. Ya. Banyak Pak, macam-macam amalan yang paling utama. Yang pertama, dilihat dari sisi tempatnya. Amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih utama daripada amalan apa? Anggota badan. Amalan hati contohnya apa, Pak? Ikhlas, terus apa lagi? Tawakal, terus apa lagi? Cinta, benci, takut, berharap. Ini amalan hati. Menuntut ilmu termasuk amalan hati juga, kata Ibnu Qayyim. Sebab yang berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah adalah hati. Ya. Maka ini yang paling utama, Pak. Bahkan di sisi Allah, seseorang itu yang dinilai adalah yang ada di hatinya dan amalnya juga. Para sahabat infaknya dengan 1 mud, sementara kita berinfak dengan emas sebesar apa? Gunung. Ternyata infaknya kita belum bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud. Apa yang menentukan, Pak? Bukan kuantitas, tapi yang menentukan itu yang ada di hati mereka. Mereka jauh lebih ikhlas, mereka jauh lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ikhlas, semakin kokoh menghunjam di dada keimanan seorang hamba, amalan yang sedikit pun menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Rasulullah, la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadihi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan sebesar emas gunung, tidak akan sampai dengan infak mereka 1 mud atau setengah mud. Yang membedakan apa? Yang ada di hati-hati, di hati mereka. Nah, ini menunjukkan, Pak, ya, amalan hati itu lebih bagus. Namun terkadang kita ini lebih banyak memperhatikan amalan badan daripada memperhatikan amalan apa? Amalan hati. Bagus, kalau amalan badan bagus sekali. Pahalanya besar sekali. Berpengaruh kepada hati, betul. Tapi terkadang ketika kita sudah banyak amalan soleh, rasa ujubnya muncul, Pak.
Oh, saya ini udah sholat tahajud tiap hari, sedekah tiap hari, puasa Senin Kemis nggak pernah tinggal. Pas ngelihat temennya yang amalannya biasa-biasa saja, kecil. Akhirnya apa? Kita menganggap remeh orang tersebut. Sombong. Sebab sombong itu hakikatnya apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kenapa bisa terjadi? Karena kita kurang memperhatikan amalan hati. Kita sudah banyak hafal Quran, hafal hadis, banyak ilmu yang kita kuasai. Rupanya tumbuh rasa bangga diri, ujub dengan banyaknya ilmu. Menuntut ilmu bagus, disyariatkan betul, tapi ingat, hatinya dijaga juga. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan riwayat, tapi hakikat ilmu itu dengan apa? Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat perhatian mereka kepada hati mereka lebih daripada perhatian mereka kepada badan. Kata Qurrah bin Muawiyah, kana afdaluhum inda salaf aslamahum qalban wa lisana. Dahulu menurut orang-orang salaf terdahulu, salaf itu yaitu para sahabat, ya. Adalah orang yang paling utama di sisi mereka adalah orang yang paling selamat lisan dan hatinya. Semakin lisan dan hatinya selamat, semakin di mata Allah itu besar, akhi, ya agung. Makanya kan Rasulullah SAW pernah kan, suatu ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang muncul seorang laki-laki penduduk surga. Rupanya seorang ansor datang sambil menenteng sendalnya, sementara rambutnya terlihat habis wudhu. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul al rajulun min ahlil jannah." Akan keluar sekarang penduduk surga. Rupanya orang kemarin lagi. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, muncul sekarang penduduk surga. Rupanya orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As merasa penasaran. Hebat sekali orang ini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As pun datanglah ke rumahnya dia. Lalu berkata, "Hai fulan, boleh saya nginap di rumah Anda 3 hari saja? Karena saya sedang bermasalah dengan ayah saya." Ya. Oh, silakan. Rupanya Abdullah bin Amr itu ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia penduduk surga. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr tidak melihat ada amalan istimewa. Biasa saja. Akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, "Aku ini sebetulnya tidak ada masalah sama bapakku. Cuma aku mendengar Rasulullah 3 kali mengatakan engkau penduduk surga. Aku ingin melihat amalmu, ternyata tidak ada yang istimewa," kata Abdullah. Kata sahabat ini, "Ya amalan saya seperti itu yang kamu lihat. Namun saya tidak pernah dengki kepada siapapun juga." Rupanya hatinya bersih, Pak. Sementara kita ini hatinya penuh dengki. Ya, sesama pebisnis dengki sama temannya, sama-sama pebisnis. Sesama penuntut ilmu dengki sama penuntut ilmu yang lain yang lebih banyak ilmunya. Sesama ustadz dengki karena banyak-banyakan jumlah pengikutnya. Ya. Bisa terjadi tidak? Karena yang namanya hidup itu tidak pernah lepas dari yang namanya persaingan loh Pak. Dan yang namanya dengki itu biasanya muncul dari persaingan. Ketika persaingan muncul, di situ akan muncul kedengkian. Makanya jarang sekali orang yang bersih hatinya dari dengki. Rupanya sahabat ini bersih hatinya dari dengki. Gara-gara itu dia masuk surga Pak. Makanya kita perhatikan amalan hati kita ini. Hati kita ini sudah bersih belum dari penyakit-penyakit itu? Ya, kesombongan, cinta dunia, syahwat dan yang lainnya. Perjuangan untuk membersihkan hati itu Pak, berat Pak, berat. Tak mudah Pak. Nah ini, ternyata amalan hati
lebih utama dibandingkan dengan amalan apa? Anggota badan. Tapi tetap amalan anggota badan itu pun sangat berpengaruh kepada hati. Ya. Kemudian amalan apa lagi yang paling utama? Dilihat dari sisi manfaatnya, Pak. Suatu amal semakin bermanfaat, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah?" Hai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Dan amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Masya Allah. Ternyata semakin bermanfaat, semakin dicintai oleh Allah. Kita ini Pak, orang Islam, yang kita selalu pikirkan apa sih manfaat yang saya bisa berikan kepada saudara saya. Jangan kita apa yang bisa saya manfaatkan dari dia. Kadang kita pikirannya begitu. Ya. Sementara Rasulullah menganjurkan kita, seorang muslim itu bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada bangsa ini. Orang Islam itu harus bermanfaat hidupnya. Wah, ada apa orang Islam kok pengangguran? Pengangguran tuh nggak layak bagi seorang muslim, Pak. Seorang muslim tuh nggak mengenal masalah istilah pengangguran. Kalau dia nggak dapat kerja di pabrik, ya kerja kan, yang penting kerja, ya kan? Ya. Makanya pemuda-pemuda nih yang belum pada menikah, jangan takut menikah gara-gara nggak punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Ya kan? Iya. Pekerjaan banyak kok. Ya. Nah, ikhwata Islam a'azakumullah. Semakin bermanfaat, semakin besar pahalanya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ternyata amalan yang paling bermanfaat kepada manusia. Apa kata Rasulullah? Ya. Habbul a'mali ilallah idkhalus surur fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Ketika kita melihat teman kita sedang sedih, kita hibur sampai dia gembira, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au takshifu anhu kurbah, kata Rasulullah. Atau kamu hilangkan kesusahan hidupnya. Au tadfa'u anhu dainan, au taqdi anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Kamu kenapa kok lagi puyeng? Banyak utang saya. Berapa utangmu? 10 juta. Ya udah, saya bayarkan. Nih. Alhamdulillah. Itu amalan yang paling utama. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu hilangkan apa? Rasa lapar dia. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini sebulan. Masya Allah. Siapa bapak yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Ternyata ada amalan lain yang lebih besar dari itu, Pak. Kita melihat saudara kita lagi susah, lagi butuh, yuk saya ajak kamu. Diajak ke teman bapak yang punya pekerjaan, bapak bilang, ini teman kita ini kasihan gak punya kerjaan, kasih dong dia kerjaan. Akhirnya teman bapak pun, udah kamu apa skillnya? Oh begini, ya udah kamu kerja di sini. Alhamdulillah, kita bisa memenuhi kebutuhan dia. Maka itu kata Rasulullah lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Masya Allah, ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah ternyata apa? Amalan-amalan yang bermanfaat untuk apa? Manusia. Iya. Terkadang kita
Maunya ibadah itu buat keuntungan diri sendiri. Gak pernah berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada manusia. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini. Apalagi yang paling utama? Kita dalam beribadah harus kita melihat, Bapak sekalian, mana amalan yang lebih berpengaruh kepada hati kita. Semakin amal itu berpengaruh kepada hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Hai Aba Abdillah, apa amal yang paling utama?" Kata Imam Ahmad, "Coba kamu lihat mana yang paling berpengaruh kepada hatimu, itu pilihlah." Kalau Bapak baca Quran, kok saya baca Quran nggak bisa khusyuk ya. Tapi kalau Bapak baca subhanallah, alhamdulillah, kok terasa nikmat begitu di hati. Maka ini lebih apa? Lebih utama. Walaupun sebetulnya baca Quran lebih utama, tapi di saat keadaan kita baca Quran tidak pengaruh ke hati, justru malah kita berzikir malah memberikan pengaruh ke hati. Disitulah lebih utama. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu kan apa? Tujuan ibadah itu memperbaiki hati. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun." Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rupanya tujuan ibadah itu supaya menimbulkan apa? Ketakwaan. Berarti ibadah itu semakin menimbulkan ketakwaan di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan takwa itu tempatnya di mana? Di sini, di hati. Kata Rasulullah, "Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna." Nah, Bapak sekalian. Tapi udah banyak yang 5 watt nih matanya ini. Kasihan saya jadinya. Baik Bapak sekalian. Terakhir. Amalan yang paling utama kita lihat dari sisi perjuangannya. Semakin berat perjuangan untuk beramal, untuk mengamalkan amalan tersebut, semakin besar pahalanya. Kalau Bapak punya duit di bank 10 M, 10 miliar, kira-kira untuk bersedekah 10 juta gampang nggak Pak? Mudah buat Bapak. Kenapa? Duit Bapak di tabungan masih banyak, masih 9,9 sekian M. Ya tidak? Tapi kalau Bapak hartanya cuma 200 ribu, mau berinfak 100 ribu, mikir 12 kali nggak Pak? Mikir. Lebih berat di situ. Makanya kata Rasulullah apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, ternyata bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Hah? Kata para sahabat apa? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Bisa. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir, ada orang yang hartanya melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Kenapa? Kalau orang yang hartanya melimpah ruah untuk mengeluarkan 100.000 dirham, mudah buat dia. Tidak ada perjuangan. Tapi kalau ada orang yang hartanya 2 dirham untuk mengeluarkan 1 dirham, perjuangannya luar biasa Pak. Untuk melawan kepelitan hati itu loh. Ya. Disitulah perjuangan yang Allah lihat, itu perjuangannya itu. Semakin berjuang ia melawan hawa nafsunya, melawan kekikirannya, disitulah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kenapa sih di zaman dahulu para ulama ilmunya lebih berkah daripada zaman sekarang Pak? Karena perjuangan menuntut ilmunya lebih capek.
Dahulu kan nggak ada pesawat, nggak ada apa? Mobil, adanya unta. Naik unta itu dari Madinah ke Syam aja sebulan. Sekarang kita naik kijangnya kijang Innova. Sebentar aja sampai. Naik Garuda, ya, 1 jam aja sampai. Alhamdulillah. Tapi ternyata Pak, kita ini semakin dimanjakan oleh fasilitas, malah semakin apa? Semakin malas. Karena nggak ada nilai perjuangan di situlah. Ya. Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat.